Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena saya sudah mengikuti Averia Investama itu udah beberapa tahun dan hasilnya itu sangat membantu saya belajar Pak. Kemarin ini saya sebelumnya belajar yang macam-macam nggak jelas dan semenjak saya ikut Averia Investama ini saya belajar banyak dan contohnya ketika sekarang ini IHSG belum kemana-mana tapi puji Tuhan maksudnya hasil dari saya lumayan gitu udah di atas 20%. Dan ya bersyukur gitu. Saya merasa bertanggung budi banyak sama Pak Teguh. Oke. Dan saya mau bertanya sih Pak, kan sekarang ini lagi ada siklus otomotif dan pelan-pelan properti itu mulai bangkit Pak. Nah, kalau boleh tahu apa indikasi nanti ketika siklus otomotif itu mulai melambat Pak? Gitu. Iya, iya, iya. Mungkin mungkin ada mirip sama yang barusan statement Pak Teguh mention tentang batu bara yang ketika RO-nya udah tinggi atau gimana saya penasaran Pak gitu. Oke, saya sampaikan ya, Pak Mateo. Iya, gitu sih Pak. Setiap sektor di Bursa Efek Indonesia atau di seluruh dunia ya, itu ada boom and bust istilahnya. Booming, habis itu meletus, turun lagi gitu ya. Dan makanya disebut cyclical ya, ada naik turunnya seperti itu. Hampir semua sektor itu seperti itu, tapi ada juga sektor-sektor yang memang tidak siklus seperti itu. Contohnya apa? Consumer good. Kalau consumer good sih tidak ada siklus-siklusan, karena setiap hari orang butuh makan. Tapi siklus sektor seperti batu bara, otomotif, properti, itu ada siklusnya. Investor yang benar, ya, dia beli ketika sedang di bawah, sedang tidak ramai, sedang tidak booming. Dan ketika dia sudah booming, kita jual seperti itu. Nah sebenarnya dari definisi barusan itu sudah menjawab pertanyaannya Pak Mateo. Saya kasih contoh realnya saja lah. Pak Mateo dan juga teman-teman yang lain ya. Pada tahun 2020 lagi pandemi itu lagi parah-parahnya sih. Memang kita luar biasa ketika itu. Saya sendiri rugi besar ya karena kita pada market crash bulan Maret kita rugi ketika IHSG jeblok sampai 3.900 waktu itu. Tapi sekitar bulan November itu saya mulai tertarik dengan saham-saham batu bara Pak waktu itu. Tahun 2020 loh kita bicara, 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu ITMG masih 7.000, PTBA masih 1.600, Indika masih 700 perak, Adaro masih, pokoknya masih murah-murah banget lah. Jadi Anda bisa bayangkan ITMG dari 7.000 dia naik sampai 42.000 berapa kali lipat itu. Bukan lagi berapa persen tapi berapa kali lipat ya. Jadi multi bagger itu benar kalau di value investing itu ada. Nah, cuman ada cumannya. Ketika saya beli saham-saham batu bara ketika itu, banyak member saya yang bingung dan mereka tidak ikutan beli. Pak Teguh udah gila ini. Bukannya waktu itu lagi rame cerita energi terbarukan. Katanya batu bara disuntik mati. Katanya sudah tidak ada lagi bank yang mau kasih pendanaan untuk perusahaan bikin pembangkit listrik tenaga batu bara. Sekarang semuanya ganti. Jadi energi matahari, energi angin, energi air, pokoknya semua nggak lagi pakai batu bara karena kotor, karena polusi katanya. Itu kata kuncinya Pak Mateo. Ketika ada banyak berita jelek, sedangkan di sisi lain kita tahu valuasi dari saham-saham yang bersangkutan sangat-sangat rendah, ITMG waktu itu PBV-nya 0,4 loh. 0,4 sedangkan historisnya itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Perusahaannya nggak ada masalah. Ini juga kata kuncinya. Kalau misalnya sahamnya jeblok sehingga valuasinya rendah, tapi perusahaannya ada masalah. Masalah itu contohnya apa? Garuda Indonesia, ya dia punya utang kagak bisa bayar, ya kan? Atau Waskita, sama kan dia punya utang nggak bisa bayar. ITMG, apa dia punya utang? Nggak ada. Gagal bayar? Nggak ada. PKPU, kasus hukum? Nggak ada. Nggak ada. Dia turun karena memang kinerjanya lagi jelek, karena memang sektornya lagi redup. Tapi batu bara ini suatu hari nanti akan booming. Jadi waktu itu saya beli Pak, ITNG dan kawan-kawan itu di harga rendah itu. Ketika semua orang dalam tanda kutip justru takut untuk masuk ke saham-saham batu bara ketika itu.
Keluarnya kapan? Kan pertanyaannya kita udah masuk nih. Jadi masuknya itu susah, nah keluarnya juga nanti sama susah. Kenapa susahnya? Anda masuk tuh, Anda tuh harus gini loh Pak. Waktu itu saya cukup yakin bahwa ini batu bara ini bagus, tapi ketika cerita bahwa energi terbarukan, batu bara bakal disuntik mati banyak banget di mana-mana, sedikit banyak kita terpengaruh juga toh. Kita jadi takut sendiri kan, kita jadi khawatir sendiri gitu. Jadi Anda harus bisa mengalahkan diri Anda sendiri ketika itu. Tapi saya berhasil melakukannya. Saya bisa beli saham-saham batu bara ketika itu. Nah, berikutnya adalah 2 tahun kemudian, tahun 2022, harga batu bara naik tinggi, ITMG, ROE-nya tinggi banget, dividennya gede, segala macam, harga sahamnya juga sudah terbang. Semua orang ngomongin batu bara. Semua orang pamer cuan dari saham-saham batu bara. Semua orang mendadak jadi pakar batu bara. Pada saat itulah saya keluar, Pak Mateo. Sebenarnya gitu aja simpelnya. Intinya ketika satu sektor rame itu keluarlah. Contoh lain ya, ini ada satu saham yang saya sendiri nggak sempat beli terus terang, tapi saya sudah incar dari dulu. Tapi karena saya duitnya habis masuk semua ke batu bara, akhirnya kita nggak sempat beli saham ini. Pak Mateo tahu saham Samudra Indonesia? Tahu Pak? Iya, SMDR ya Pak. Tahu lah, pasti karena ini rame, sempat rame. Dan Anda tahu ramenya kapan? Ketika sahamnya sudah naik sampai 4.000. Waktu dia masih di harga 500 perak, 300 perak, nggak ada yang ngomongin. Padahal waktu itu saya udah ngomong, ini barang bagus ini, harganya bisa naik tinggi. Tidak ada yang tertarik pada saham itu saat itu. Nah, tapi begitu dia udah di 4.000, mendadak booming di mana-mana Pak. Semua orang ngomongin soal SMDR ini, bahwa ini prospek kedepannya cerah segala macam, analis ya. Ya itu manusiawi ya, kalau misalnya profit itu kan kadang saya sendiri pun terus terang ketika saya lagi profit itu pengen gitu loh posting di media sosial gitu loh, wah ini saham saya naik gitu seperti itu. Meskipun saya lebih hati-hati ya, saya jarang nyebut nama sahamnya, saya cuma bilang doang gitu berapa persen gitu seperti itu. Karena takut dituduh pom-pom kan, seperti itu kan. Nah, tapi pengalaman saya Pak, ketika mendadak ada orang menjadi orang-orang itu pada pakar gitu tentang satu saham tertentu gitu, itu waktunya untuk keluar Pak. Nah, Pak Mateo, perhatikan di sekitar Anda. Ada nggak orang investor saham mendadak jadi pakar otomotif gitu? Nggak ada. Masih belum ya? Belum. Ya sekarang gaji tunggal diomongin tapi takut lagi karena lagi turun sahamnya, ya kan. Properti, malah beritanya jelek-jelek loh sekarang ini properti. Katanya kemarin apartemen nggak laku. Itu justru kabar baik itu. Kalau bagi kita investor yang sudah paham cara kerjanya pasar modal, bad news is a good news. Kalau di saham. Asalkan perusahaannya memang bagus, nggak ada masalah, beritanya jelek, itulah waktunya kita beli. Nah, saya juga sebenarnya sudah bisa membayangkan. Kita tidak tahu kalau masalah waktunya ya, kita nggak tahu Pak Mateo, bisa beberapa bulan dari sekarang, bisa 1 tahun, 2 tahun dari sekarang. Tapi jika suatu hari nanti mendadak nih, konten-konten di media sosial nih, di Instagram, di Facebook, dimanapun, semuanya ngomongin properti, which is untuk saat ini belum banyak yang ngomong kan? Belum banyak yang ngomong Pak. Baru kita doang. Kenapa yang kita yang ngomongin? Karena kita udah curi start dari dulu. Dari kemarin kita udah masuk. Orang lain belum Pak. Orang lain belum. Jangan bayangkan karena Anda masuk, orang lain masuk juga. Tidak, mereka belum. Baru kita doang. Nah, tapi kalau misalnya nanti mereka akhirnya masuk juga dan harga sahamnya tetap lanjut naik, kita profit, mereka profit kan? Nah, semua orang profit, nah itulah waktunya untuk jual. Seperti itu. Itu belum terjadi. Saya masih ingat pada tahun 2013 ketika booming properti juga ketika itu harga saham-saham properti itu memang sudah merangkak naik sejak tahun 2011-nya. Jadi sama, butuh waktu sekitar 2 tahun. Dan pada tahun 2013 itu apa Pak beritanya waktu itu? Di Pantai Indah Kapuk, harga ruko launching 3 miliar, 6 bulan kemudian menjadi 9 miliar harganya itu. Harga naik hari Senin gitu. Kalau sekarang sih belum ada yang kayak gitu ya, soalnya Feni Rose-nya juga kayaknya udah tua sih. Jadi dia nggak bikin yang kayak gitu-gitu lagi dan tidak ada penggantinya gitu loh. Tidak ada pengganti beliau untuk bikin acara Agung Podomoro segala macam. Tapi
mungkin pertandanya kurang lebih sama seperti itu nanti. Ketika ada cerita-cerita harga properti gampang banget naiknya seperti itu, mungkin pada saat itulah saham-saham properti juga naik tinggi, barulah kita profit taking. Otomotif juga kurang lebih sama. Tapi kalau otomotif sih memang sudah booming ya saat ini ya, memang sudah booming kok. Bapak Ibu sekalian, saya di jalan, kemarin saya naik motor, keliling-keliling kota gitu ya. Itu berapa kali saya lihat mobil Innova Zenix, ya, Toyota Innova Zenix, Kijang Innova Zenix. Itu mobil mahal loh Pak, mahal loh itu, antara 400 sampai 500 juta. Tapi kok banyak yang beli ya, banyak yang punya gitu loh. Wah ini itu pertanda booming sebenarnya Pak. Jadi apa namanya bukan lagi mobil murah, tapi mobil mahal sekalipun orang pada beli gitu loh. Nah mungkin nggak terlalu lama dari sekarang lah kalau untuk otomotif ya siklusnya. Tapi kalau untuk properti sih kayaknya masih lama. Cukup Pak Mateo.